Perkenalkan, saya Dian Anggrini Putri dengan NIM 19961420026. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nila Nuryadin, NIM 19961142006. Perkenalkan, nama saya Stanley Manuel Cornelis Mungga dengan NIM 19961142016. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Terhan Jamaluddin dengan NIM 19961142032. Perkenalkan, nama saya Anwar, perwakilan dari kelompok 5 dengan NIM 199144040. Yang pertama, Indeks Pembangunan Manusia. Menurut United Nations Development Program atau UNDP, IPM merupakan salah satu pendekatan yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan pembangunan manusia. Pembangunan manusia ditujukan untuk memperluas pilihan-pilihan yang dapat ditumbuhkan melalui upaya pemberdayaan penduduk yang menitikberatkan pada peningkatan kemampuan dasar manusia, yaitu meningkatnya derajat kesehatan, pengetahuan, dan keterampilan agar dapat digunakan untuk meningkatkan partisipasi dalam kegiatan ekonomi produktif, sosial, budaya, dan politik. Menurut BPS 2017, pembangunan manusia melihat secara bersamaan semua isu dalam masyarakat yang meliputi pertumbuhan ekonomi, perdagangan, ketenagakerjaan, kebebasan politik, ataupun nilai-nilai kultural dari sudut pandang manusia. Pembangunan manusia juga mencakup isu penting lainnya, yaitu gender. Dengan demikian, pembangunan manusia tidak hanya memperhatikan sektor sosial, tetapi merupakan pendekatan yang komprehensif dari semua aspek kehidupan manusia. Yang selanjutnya itu dimensi dasar IPM UNDP pada tahun 1990, yang meliputi: pertama, umur panjang dan hidup sehat atau a long and healthy life. Yang kedua, pengetahuan atau knowledge. Dan yang ketiga, standar hidup layak atau decent standard of living. Dari ketiga dimensi tersebut, diturunkan 4 indikator yang digunakan dalam perhitungan IPM, yaitu umur harapan hidup saat lahir atau UHH, angka melek huruf atau AMH, gabungan angka partisipasi kasar atau APK, dan produk domestik bruto atau PDB per kapita. Selanjutnya, pada tahun 2010, UNDP melakukan perhitungan IPM dengan menggunakan 3 dimensi yang sama, tetapi merubah indikator yang digunakan, yaitu yang pertama, agregasi angka melek huruf atau AMH dan kombinasi angka partisipasi kasar atau APK diubah menjadi agregasi rata-rata lama sekolah atau RLS dan harapan lama sekolah atau HLS. Dan yang kedua, PDB per kapita diubah menjadi angka produk nasional bruto atau PNB per kapita. Saya lanjutkan. Pada tahun 2014, IPM disempurnakan lagi dengan metode baru yang memiliki beberapa keunggulan, yang diantaranya yang pertama adalah menggunakan indikator yang lebih tepat dan dapat membedakan dengan baik. Yang kedua adalah PNB menggantikan PDB karena PDB ini menggambarkan pendapatan masyarakat di suatu wilayah, pada suatu wilayah. Yang ketiga adalah menggunakan rata-rata geometrik pada penyusunan indeks pembangunan manusia. Alasan yang dijadikan dasar perubahan metodologi perhitungan indeks pembangunan manusia terdapat ada 2. Yang pertama, beberapa indikator sudah tidak tepat untuk digunakan dalam perhitungan indeks pembangunan manusia itu sendiri. Dan yang kedua adalah penggunaan rumus rata-rata aritmatik dalam perhitungan indeks pembangunan manusia menggambarkan bahwa capaian yang rendah di suatu dimensi dapat ditutupi oleh capaian yang tinggi dari dimensi lain. Yang selanjutnya adalah indikator IPM metode baru. Terdapat ada 4. Yang pertama adalah umur harapan hidup UHH, umur harapan hidup saat lahir UHH ini atau life expectancy didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak baru lahir. UHH ini mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. Yang kedua adalah rata-rata lama sekolah atau RLS. Rata-rata lama sekolah atau mean years of schooling
didefinisikan sebagai jumlah tahun yang digunakan untuk penduduk dalam menjalani pendidikan formal. Yang ketiga adalah harapan lama sekolah (HLS). Angka harapan lama sekolah atau expected years of schooling didefinisikan sebagai lama sekolah dalam tahun yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur yang tertentu di masa mendatang. Yang keempat sendiri yaitu pengeluaran per kapita yang disesuaikan, yaitu standar hidup yang layak digambarkan oleh pengeluaran per kapita disesuaikan yang ditentukan dari nilai pengeluaran per kapita dan paritas daya beli. Selanjutnya, IPM merupakan indikator yang digunakan untuk melihat perkembangan pembangunan dalam jangka panjang. Untuk melihat kemajuan pembangunan manusia, terdapat dua aspek yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu kecepatan dan status pencapaian. Secara umum, pembangunan manusia di Sulawesi Selatan terus mengalami kemajuan. Selama periode 2017 hingga tahun 2021, indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan meningkat dari 70,34 pada tahun 2017 menjadi 72,24% pada tahun 2021. Sejak tahun 2017, pembangunan manusia Sulawesi Selatan sudah berstatus tinggi. Selama periode 2017 hingga 2021, angka indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan masih di bawah IPM nasional. Seperti halnya IPM nasional, IPM Sulawesi Selatan setiap tahun selalu mengalami peningkatan. Mungkin lebih jelasnya bisa dilihat pada diagram yang tertera pada gambar 1, yaitu perbandingan dari indeks pembangunan manusia dengan nasional. Yang di kolom biru itu adalah indeks pembangunan manusia Sulawesi Selatan, sedangkan yang warna orange itu sendiri indeks pembangunan nasional. Perbandingan IPM antar provinsi di Pulau Sulawesi. IPM Provinsi Sulawesi Selatan berada pada posisi kedua setelah IPM Sulawesi Utara. Sejak periode 2010 hingga 2021, capaian IPM tertinggi di Pulau Sulawesi dicapai oleh Sulawesi Utara. Pada tahun 2021, IPM Sulawesi Utara mencapai 73,30. Kemudian pada posisi kedua adalah Sulawesi Selatan dengan capaian IPM sebesar 72,24, dan pada posisi ketiga adalah Sulawesi Tenggara dengan capaian IPM sebesar 71,6. Pada tahun 2021, provinsi di Pulau Sulawesi ada 3 provinsi yang mencapai status pembangunan manusia tinggi, yaitu Sulawesi Utara, Sulawesi Selatan, dan Sulawesi Tenggara. Sementara Provinsi Sulawesi Tengah, Gorontalo, dan Sulawesi Barat masih mencapai kategori sedang. Selisih capaian IPM Sulawesi Utara dengan IPM Sulawesi Selatan sebesar 1,06 poin. Perbedaan ini disebabkan perbedaan capaian komponen IPM Sulawesi Selatan dengan provinsi tersebut. Meski capaian IPM Sulawesi Utara lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Selatan, secara komponen Sulawesi Selatan unggul pada komponen harapan lama sekolah atau LS dan pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Sementara Sulawesi Utara lebih unggul pada komponen umur harapan hidup saat lahir atau UHH dan rata-rata lama sekolah atau RLS. UHH Sulawesi Selatan lebih rendah 1,10 tahun dibandingkan dengan Sulawesi Utara. Pada bidang pendidikan, penduduk di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Utara memiliki harapan untuk tetap bersekolah hingga menyelesaikan SMA. 12,94 tahun untuk Sulawesi Utara dan 13,52 untuk Sulawesi Selatan. Jika dilihat dari capaian pendidikan penduduk usia 25 tahun ke atas, maka selisih rata-rata lama sekolah antara Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan yaitu 1,16 tahun. Sulawesi Utara memiliki rata-rata lama sekolah selama 9,62 tahun, sementara di Sulawesi Selatan memiliki rata-rata lama sekolah sebesar 8,46 tahun. Untuk pengeluaran per kapita yang disesuaikan atau PPP, Sulawesi Selatan lebih tinggi dibandingkan dengan Sulawesi Utara. Status IPM Sulawesi Selatan. Berdasarkan hasil perhitungan BPS, IPM Sulawesi Selatan tahun 2021
sebesar 72,24. Capaian ini merupakan agregasi dari 3 dimensi, yaitu umur panjang dan hidup sehat, pengetahuan, serta standar hidup layak. Guna menghitung dimensi umur panjang dan hidup sehat, digunakan indikator umur harapan hidup saat lahir. Saat ini umur harapan hidup di Sulawesi Selatan sudah mencapai 70,66 tahun. Dengan kata lain, harapan hidup bayi yang baru lahir di tahun 2021 dapat bertahan hidup hingga usia 70,66 tahun. Sementara itu, rata-rata lama sekolah merupakan indikator yang mewakili dimensi pengetahuan. Secara rata-rata, penduduk Sulawesi Selatan usia 25 tahun ke atas sudah menempuh 8,46 tahun masa sekolah atau telah menyelesaikan pendidikan setara kelas 1 hingga kelas 3 SMP. Selain itu, rata-rata penduduk usia 7 tahun mulai bersekolah mempunyai harapan dapat mengenyam pendidikan hingga 13,52 tahun atau setara tamat SMA hingga diploma 1 atau 2. Standar hidup layak di Sulawesi Selatan yang diwakili oleh indikator pengeluaran per kapita yang disesuaikan sudah mencapai 11,18 juta per kapita per tahun. Kemudian pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan, pembangunan manusia. Kemudian pertumbuhan IPM Sulawesi Selatan. Pembangunan manusia di Sulawesi Selatan menunjukkan perkembangan yang cukup signifikan dari tahun ke tahun. Perkembangan IPM di Sulawesi Selatan semakin membaik. IPM Sulawesi Selatan mengalami kenaikan dalam 5 tahun terakhir sejak 2017 hingga 2021. Kenaikannya sebesar 1,90. Pertumbuhan IPM merupakan salah satu cara untuk melihat perkembangan pembangunan manusia di suatu wilayah. Pertumbuhan IPM di Sulawesi Selatan cenderung berfluktuasi setiap tahunnya. Secara tren pada periode 2015 hingga 2018 dan 2020 telah terjadi perlambatan pertumbuhan angka IPM, namun pada tahun 2019 mengalami percepatan pertumbuhan kembali. Begitu pula pada tahun 2021. Saya akan mempresentasikan hasil diskusi dari kelompok kami mengenai dimensi kesehatan. Dimensi umur panjang dan hidup sehat yang diwakili oleh umur harapan hidup saat lahir, yaitu UHH, merupakan indikator yang dapat mencerminkan derajat hidup suatu wilayah, baik dari sarana prasarana, akses, hingga kualitas kesehatan. Tren umur harapan hidup saat lahir dari tahun 2015 sampai tahun 2021 cenderung stabil pada kisaran 70 tahun dan meningkat setiap tahunnya. Kondisi ini menunjukkan harapan bayi yang baru lahir untuk hidup lebih lama semakin tinggi karena membaiknya derajat kesehatan masyarakat, kemajuan teknologi di bidang kesehatan, peningkatan sarana dan prasarana kesehatan, serta kepedulian masyarakat terhadap gaya hidup sehat yang meningkat menjadi salah satu penyebab meningkatnya UHH di Sulawesi Selatan. Selanjutnya itu dimensi pendidikan. Dalam perhitungan IPM, dimensi pengetahuan merupakan agregasi dari angka harapan lama sekolah dengan rata-rata lama sekolah. Angka harapan lama sekolah menghitung pendidikan dari usia 7 tahun ke atas. Sedangkan rata-rata lama sekolah menghitung dari usia 25 tahun ke atas. Kedua indikator ini menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun pada periode tahun 2015 sampai tahun 2021. Tren harapan lama sekolah mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun 2021. Harapan lama sekolah tumbuh sebesar 0,52%, sedangkan tren rata-rata lama sekolah mengalami perlambatan pertumbuhan pada periode yang sama. Pada tahun 2021, rata-rata lama sekolah tumbuh sebesar 0,95%. Meningkatnya harapan lama sekolah menjadi pertanda positif bahwa semakin banyak penduduk yang bersekolah. Pertumbuhan positif ini merupakan modal penting dalam membangun kualitas manusia di Sulawesi Selatan yang jauh lebih baik. Dan terakhir itu standar hidup layak. Dimensi terakhir yang mewakili kualitas hidup manusia adalah standar hidup layak yang direpresentasikan oleh pengeluaran per kapita yang disesuaikan. Tren pengeluaran per kapita disesuaikan di Sulsel itu selama periode tahun 2015 sampai dengan 2019 tentu saja mengalami pertumbuhan yang positif dari tahun ke tahun. Tahun 2021 dan 2020 pengeluaran per kapita disesuaikan di Sulawesi Selatan
tumbuh lebih rendah dibanding 5 tahun sebelumnya. Pada tahun 2021, pengeluaran per kapita disesuaikan tumbuh positif sebesar 0,95%. Jika pada tahun 2015 pengeluaran per kapita penduduk berkisar sekitar 9,99 juta rupiah per tahun, maka tahun 2021 telah mencapai 11,18 juta rupiah per tahun. Baik, saya akan menjelaskan mengenai pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten atau kota. Salah satu indikator dari kemajuan pembangunan manusia pada tahun 2020 juga tercermin dari status pembangunan manusia di tingkat kabupaten atau kota. Di tahun 2020, Kota Makassar masih menjadi satu-satunya kabupaten atau kota yang berstatus sangat tinggi. Sementara itu, kabupaten atau kota yang telah berstatus pembangunan manusia tinggi yaitu Parepare, Palopo, Luwu, Luwu Timur, Nrekang, Pinrang, Selendreng, Rapang, dan Baru. Pada tahun 2020, ada satu kabupaten yang IPM-nya berubah dari status sedang menjadi tinggi, yaitu Goa. Sebanyak 14 kabupaten lainnya masih berstatus sedang. Level pembangunan manusia yang relatif merata ini mengindikasikan bahwa disparitas pembangunan manusia antar kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan semakin mengecil. Kedepannya diharapkan lebih banyak lagi kabupaten yang berstatus tinggi dan sangat tinggi. Tahun 2020, pencapaian pembangunan manusia di tingkat kabupaten atau kota bervariasi. IPM pada level kabupaten atau kota berkisar antara 64,26 hingga 82,25. Pada dimensi umur panjang dan hidup sehat, umur harapan hidup saat lahir berkisar antara 66,39 tahun hingga 73,39 tahun. Sementara pada dimensi pengetahuan harapan lama sekolah berkisar antara 11,98 tahun hingga 15,75 per tahun. Serta rata-rata lama sekolah berkisar antara 6,59 tahun hingga 11,21 tahun. Sedangkan pengetahuan per kapita disesuaikan tingkat kabupaten atau kota berkisar antara 7,22 juta per tahun hingga 16,87 juta rupiah per tahun. Peningkatan IPM provinsi juga tercermin pada level kabupaten atau kota. Selama periode 2019 hingga 2020, IPM seluruh kabupaten atau kota mengalami peningkatan, kecuali Makassar yang IPM-nya mengalami stagnan. Pada periode ini, 3 kabupaten atau kota tercatat dengan kemajuan pembangunan manusia paling cepat, yaitu Bulukumba 1,04%, Sinjai 0,82%.